Malam itu, panggung Dangdut Akademi 7 terasa berbeda. Bukan hanya karena lampu sorot atau sorak penonton di studio, melainkan karena atmosfer tegang yang tak bisa disembunyikan. Beberapa kontestan tampak gelisah, menyadari satu kesalahan kecil saja bisa mengakhiri perjalanan panjang mereka. Di tengah suasana itu, nama Tasya disebut dengan nada yang membuat banyak pihak terkejut. Bukan karena ia tampil paling dominan di mata juri, melainkan karena pergerakan dukungan yang begitu masif di balik layar. Angka demi angka di sistem voting digital terus bergerak naik. Cepat, konsisten, sulit dikejar. Saat pengumuman hasil dibacakan, publik baru menyadari bahwa malam itu bukan sekadar konser result biasa. Ini adalah titik balik yang mengubah peta persaingan. Tasya resmi melangkah ke top 3 dan sejak detik itu, diskusi pun bergeser. Tidak lagi soal siapa yang paling vokal, melainkan siapa yang paling kuat bertahan di tengah gelombang dukungan penonton. Di usia yang masih sangat belia, Tasya sebenarnya bukan nama yang asing di Dangdut Akademi 7. Sejak audisi, ia dikenal memiliki karakter suara yang stabil dan pembawaan panggung yang tenang. Namun, ia juga bukan peserta yang selalu dielu-elukan sebagai calon juara mutlak. Justru karena itu, perjalanan Tasya kerap luput dari sorotan utama. Ia tidak sering memancing kontroversi, tidak pula menciptakan sensasi berlebihan. Fokusnya konsisten, menyanyi, belajar, dan bertahan. Namun di dunia kompetisi yang semakin bergantung pada interaksi publik, ketenangan semacam ini seringkali menyimpan kekuatan tersembunyi. Di balik performanya yang terlihat sederhana, Tasya perlahan membangun basis pendukung yang solid. Dan ketika kompetisi memasuki fase krusial, fondasi inilah yang akhirnya berbicara. Tasya mungkin tidak selalu jadi pusat perhatian kamera, tapi pergerakannya perlahan dan pasti, seperti arus bawah laut yang tak terlihat, namun mampu menggeser segalanya. Pada malam penentuan top 4, penampilan Tasya sebenarnya tidak sepenuhnya sempurna di mata juri. Beberapa catatan teknis muncul dan standing ovation yang diberikan pun tidak menyeluruh. Situasi ini membuat banyak pihak berasumsi bahwa posisi Tasya sedang rawan. Dalam format kompetisi klasik, kondisi seperti ini sering menjadi pertanda akhir perjalanan. Namun, Dangdut Akademi 7 bukan lagi sekadar ajang penilaian juri. Ia telah berevolusi menjadi arena tarik-menarik antara profesionalisme panggung dan kekuatan suara publik. Ketika komentar juri masih diperdebatkan, grafik dukungan penonton justru menunjukkan cerita yang berbeda. Disinilah garis pemisah itu terlihat jelas. Apa yang dianggap cukup oleh juri ternyata dinilai layak diperjuangkan oleh pemirsa di rumah. Perbedaan sudut pandang inilah yang kemudian memicu perbincangan luas. Apakah kualitas harus selalu diukur dari satu sisi saja, atau justru penonton kini memegang kendali penuh atas arah kompetisi? Dalam hitungan menit, sistem dukungan digital mencatat lonjakan signifikan pada nama Tasya. Angka virtual gift terus bertambah dengan kecepatan yang tidak lazim untuk fase kritis kompetisi. Selisihnya bahkan melampaui peserta lain yang secara performa dianggap lebih unggul malam itu. Fenomena ini langsung memunculkan spekulasi. Apakah ini murni hasil simpati penonton, ataukah ada konsolidasi besar di balik layar? Dalam dunia kompetisi berbasis voting, lonjakan semacam ini jarang terjadi tanpa pergerakan komunitas yang terstruktur. Dan benar saja, jejak digital menunjukkan adanya arus dukungan terkoordinasi yang mengarah ke satu sumber utama. Situasi ini menjadi bukti bahwa panggung tidak lagi menjadi satu-satunya arena pertarungan. Pertempuran sesungguhnya juga berlangsung di layar ponsel, di kolom komentar, dan di komunitas daring yang bekerja. Nama Shakira sebenarnya telah lebih dulu tersingkir dari kompetisi. Namun, kepergiannya justru memunculkan dinamika baru. Fanbase yang selama ini dikenal solid tidak membubarkan diri. Mereka berkumpul, berdiskusi, dan akhirnya mengalihkan dukungan mereka ke Tasya. Keputusan ini bukan tanpa alasan.
Banyak dari mereka melihat kesamaan karakter, perjuangan, dan potensi yang masih bisa diperjuangkan. Dalam waktu singkat, dukungan itu berubah menjadi kekuatan nyata yang tercermin dalam angka. Perpindahan loyalitas ini menjadi fenomena tersendiri. Jarang terjadi, namun ketika terjadi, dampaknya bisa sangat besar. Tasya menjadi simbol baru bagi semangat yang belum selesai. Di titik inilah kompetisi tidak lagi hanya tentang individu, melainkan tentang kolektif. Tentang bagaimana sebuah komunitas memilih untuk tetap bersuara meski idolanya telah lebih dulu terhenti. Keputusan Tasya lolos ke top 3 memicu respons beragam. Sebagian publik menyambutnya sebagai kemenangan solidaritas penonton. Mereka melihat ini sebagai bukti bahwa suara pemirsa benar-benar diperhitungkan. Namun, tidak sedikit pula yang mempertanyakan keseimbangan sistem. Apakah kompetisi masih memberi ruang yang adil bagi penilaian teknis, ataukah kekuatan massa kini menjadi penentu utama? Perdebatan ini berkembang luas di media sosial. Diskusi tidak hanya soal Tasya, tetapi juga tentang masa depan format kompetisi televisi. Yang jelas, malam itu Dangdut Academy 7 berhasil menciptakan satu hal yang jarang terjadi. Percakapan publik yang intens, emosional, dan terus bergulir bahkan setelah lampu panggung dipadamkan. Perjuangan. Justru di titik inilah tekanan meningkat berkali lipat. Setiap penampilan kini membawa ekspektasi yang jauh lebih besar. Tasya tidak hanya tampil untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk ribuan pendukung yang telah mengantarkannya sejauh ini. Sorotan publik menjadi lebih tajam. Kesalahan kecil bisa diperbesar. Keberhasilan pun dituntut berulang. Dalam kondisi seperti ini, mental dan konsistensi menjadi faktor penentu. Dan Tasya kini berada di pusat pusaran itu. Pertanyaannya bukan lagi soal dukungan, melainkan tentang daya tahan. Mampukah ia menjaga kualitas di tengah beban ekspektasi yang terus menumpuk? Kasus Tasya memperlihatkan perubahan besar dalam dunia ajang pencarian bakat. Kompetisi tidak lagi berjalan satu arah. Ia kini menjadi ruang interaksi aktif antara peserta, juri, dan komunitas penonton. Dukungan bukan sekadar angka, melainkan narasi. Setiap vote membawa cerita, setiap virtual gift membawa emosi. Perubahan ini menuntut adaptasi dari semua pihak. Peserta tidak hanya dituntut tampil baik, tetapi juga membangun kedekatan dengan publik. Dan Tasya, sadar atau tidak, telah menjadi contoh nyata dari pergeseran ini. Banyak yang bertanya, apakah semua ini bagian dari strategi, ataukah murni ketulusan dukungan? Jawabannya mungkin berada di tengah. Dalam dunia hiburan modern, keduanya sering berjalan beriringan. Yang terpenting adalah bagaimana seorang peserta memaknai dukungan itu. Bagi Tasya, lonjakan ini bisa menjadi kekuatan sekaligus ujian. Dukungan besar harus dibalas dengan performa yang meyakinkan. Dan disinilah karakter seorang calon bintang benar-benar diuji. Perjalanan Tasya ke top 3 bukan sekadar kisah lolos dari eliminasi. Ini adalah potret perubahan zaman, di mana suara publik memiliki daya dorong yang nyata. Apakah Tasya akan melangkah lebih jauh? Ataukah tekanan akan berbicara lain? Satu hal yang pasti, Dangdut Academy 7 telah mencatat satu bab penting dalam sejarahnya. Dan nama Tasya kini menjadi bagian dari cerita itu. Cerita tentang dukungan, perdebatan, dan harapan yang belum selesai.